Halo semuanya, kali ini, aku mau menceritakan tentang kisahku, yang membuatku sungguh merasa bahagia dalam hidupku. Namaku Pian, aku bekerja sebagai sopir di rumah Bu Mila. Bu Mila berusia sekitar 50 tahunan. Semenjak suaminya meninggal, ia tinggal sendirian di rumah, hanya ada pembantu, dan aku, yang bekerja di rumahnya. Pada saat tahun baru kemarin, aku dimintai tolong oleh Bu Mila, untuk mengantarkannya ke rumah anaknya, yang berada di luar kota, yang jaraknya kurang lebih 4 jam perjalanan, itu pun kalau tidak lagi dalam keadaan macet. Rencananya, kami akan langsung pulang lagi ke rumah tanpa menginap di sana. Singkat cerita, sesampai di rumah anaknya, ternyata anggota keluarga mereka sudah berkumpul di sana. Menurutku, walaupun Bu Mila sudah bisa dibilang wanita yang memasuki usia lanjut, namun, ia masih terlihat bugar sekali. Karena memang, Bu Mila selalu menjaga kesehatan, dan tidak pernah melupakan senam pagi. Beliau selalu merawat dirinya agar tetap energik. Malam pun tiba, setelah selesai merayakan tahun baru, kami pun pamit. Maklum, Bu Mila mempunyai usaha pabrik roti yang dikelolanya. Saat di tengah perjalanan, hujan mulai turun, dan jalan sudah mulai licin. Apalagi, saat itu kami sudah mendekati puncak. Kabut yang tebal perlahan menutupi seluruh bagian jalan. Kemudian, Bu Mila menyuruhku untuk singgah saja dulu ke suatu tempat, agar tidak ada terjadi apa-apa. Ia menyuruhku mencarikan tempat penginapan. Untung saja, 10 menit kemudian, sudah terlihat tempat penginapan di depan. Dengan segera, aku berbelok ke penginapan itu. Sebelum kami keluar dari mobil, Bu Milu berkata, "Pian, kalau kabutnya makin tebal, kita harus menginap di sini, besok pagi saja perjalanannya kita lanjutkan," ujarnya. Mendengar ucapannya itu, aku pun hanya mengangguk. Karena memang, keadaanlah yang mengharuskan kami untuk beristirahat di situ. Tidak lama berselang, kami berdua dijemput, dan diantar petugas ke resepsionis. Untuk mengurangi kecurigaan pihak penginapan, Bu Mila langsung mencatat identitas kami berdua, sebagai suami istri. Bu Mila tersenyum kepadaku, sambil mengeluarkan kartu kreditnya, sebagai jaminan menginap di situ. Aku sempat kaget, karena kupikir dia memesan 2 kamar. Saat berada di tempat peristirahatan itu, ia tersenyum manis padaku, sembari berkata, "Santai saja, tapi, walaupun tadi ibu telah melapor ke pihak penginapan kalau kita pasangan sah, tetapi, kamu nggak boleh macam-macam ya," ucap Bu Mila, dengan senyumannya. Spontan aku menjawab, "Oke Bu, gak mungkinlah," ucapku, walaupun dalam hatiku sebenarnya berkata lain. Kemudian, dia pun beranjak untuk membersihkan diri ke kamar mandi. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang tiba-tiba menggerogoti pikiranku, dan membuatku hampir salah tingkah. Tiba-tiba, Bu Mila minta tolong padaku. "Pian, tolong ambilin handuk ibu sebentar," pintanya. Aku agak grogi di saat itu. Aku malah mencoba melirik pemandangan alam yang indah, yang berada di dekatku itu, sehingga dalam hatiku berkata, pasti, tidak ada seorang pun yang menolak kesempurnaan yang ada padanya, tanpa terkecuali, termasuk aku. Semoga saja, malam ini adalah malam keberuntunganku, gumamku dalam hati. Kemudian, terdengar lagi panggilan dari Bu Mila. "Pian, kamu tunggu aku siap ya, airnya nyaman dan hangat kok," ujarnya. "Bentar lagi Bu, aku sendirian saja nanti," jawabku. "Ya iyalah, masa bareng," serunya lagi, sambil tertawa kecil. Benarkah ini hari keberuntunganku? Pikiranku semakin bergejolak. Beberapa saat kemudian, Bu Mila selesai, dan langsung menuju masuk ke dalam selimut yang tebal, yang tersedia di situ untuk beristirahat. Selanjutnya, ia berkata, "Aku mau tidur dulu, kamu mandi dulu sana ya,"
Biar gak bau, ucapnya, dengan senyuman yang penuh arti darinya. Besok pagi saja Bu, aku mandinya, dingin banget, jawabku. Karena sebenarnya, jawaban ini sudah aku persiapkan sedari tadi, dengan tujuan agar bisa cepat beristirahat. Ya sudah, terserah kamu saja, tapi kalau bau, jangan istirahat di samping aku ya, ucapnya dengan tertawa kecil. Setelah aku ikut istirahat, aku masih menunggu, kira-kira 10 menit setelah Bu Mila benar-benar sudah pulas. Aku mencoba untuk ikut ke selimut tebal itu. Aku merasakan keindahan alam yang membuat hidupku seakan terasa bermakna. Kemudian, ia menghadap ke arahku, dalam keadaan beristirahat pulas. Akhirnya, dengan detak jantungku yang berdebar-debar, aku pun segera menikmati momen keindahan alam yang begitu mempesona. Pada akhirnya, ada peluang sedikit untukku. Kesempatan emas ini, tak kusia-siakan. Rupanya, ia di dalam peristirahatannya itu, mulai mengikuti alur yang sedang aku ciptakan. Mungkin saja ia sedang bermimpi dalam tidurnya, pikirku saat itu. Selanjutnya, tentu saja dengan adanya tanda-tanda itu, keberanianku pun bertambah, untuk semakin meningkatkan suasana yang makin mendukung, dalam keadaan yang langka ini. Sepertinya, ini membuatku makin terbawa dalam suasana damai. Dalam hatiku sempat berpikir, apakah Bu Mila saat ini bermimpi dengan suaminya, ataukah hanya pura-pura tidur, tetapi, tentu saja, aku tidak mencari jawaban atas pertanyaanku itu. Yang aku cari adalah, bagaimana caranya, agar aku sukses malam ini, yaitu sukses dalam mewujudkan apa yang aku cita-citakan. Kemudian, mulailah aku melanjutkan babak yang selanjutnya. Tentu saja aku semakin lupa segalanya. Aku tak peduli, kalau yang bersamaku ini adalah bosku yang sudah lansia. Aku semakin terbawa suasana, akibat makin tingginya semangatku. Di sela itu, akhirnya Bu Mila pun terbangun. "Kamu ngapain ini? Nggak boleh loh," ujar Bu Mila. "Maaf Bu, aku tidak bisa tidur," jawabku. Kemudian dia berkata, "Baiklah, tapi kamu jangan kerja dengan gasrak-gusruk, biar kita sama-sama menghargai momen ini," ucapnya, dengan sedikit berbisik. Apa yang baru saja disampaikan itu, kurang aku mengerti maksudnya. Apakah yang tadi aku kerjakan itu dibenarkan olehnya? Tetapi, aku gak boleh tergesa-gesa. Namun, saat itu, tidak ada kesempatan untuk aku berpikir mencari jawabannya. Karena aku lebih memilih fokus, bagaimana caranya agar sinyal-sinyal kecil yang sudah aku terima darinya, semua itu menjadi semakin kuat. Dan pada akhirnya, semuanya berjalan lancar. Aku tidak memikirkan apapun lagi, aku hanya menjalankan tugasku. Ternyata, kami saling merasa bahagia dengan momen kebersamaan ini. Setelah itu, Bu Mila lebih berinisiatif, dalam artian, sekarang ini keadaan lebih santai, dibandingkan pada waktu Bu Mila dalam keadaan beristirahat tadi. Karena kali ini, ia dalam kondisi sadar sepenuhnya. Perlahan-lahan, di malam yang sejuk dan penuh keindahan itu, semuanya berlangsung. Kami saling bekerja sama dengan giat, dan saling membantu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama, dan bisa membuat siapapun lupa segalanya. Bagiku dan Bu Mila, malam itu, saat kami saling membantu, kami lupa, bahwa yang terjadi di malam itu adalah, gotong royong antara bos dan anak buah. Tetapi, justru itulah yang menambah suasana makin seru. Sungguh suatu pengalaman yang sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya, aku tidak mau semua ini berlangsung terlalu cepat. Hingga pada kenyataannya, semuanya harus berakhir. Jam dinding telah menunjukkan pukul 4 subuh. Dan akhirnya, kami berdua beristirahat sepenuhnya. Keesokan harinya, aku sulit bernapas. Ternyata dia menjepit hidungku, dan akhirnya aku terbangun. "Selamat pagi,"
sambutnya sambil tersenyum manis. Tidak kusia-siakan kesempatan itu lagi. Pagi itu, sebelum kami berdua pulang, masih ada kesempatan satu kali lagi untuk bekerja. Bu, kapan-kapan, boleh kan, aku minta lagi kerjasamanya ibu, tanyaku. Kamu boleh minta kerjasamanya kapanpun, jawabnya. Begitulah awal mula terjadinya peristiwa yang berkelanjutan itu. Dan akhirnya, aksi tolong-menolong itu berjalan sampai kini. Meskipun kami harus sembunyi-sembunyi mencuri waktu. Dan jujur saja, aku agak merasa aneh, dan sampai kapan harus begini terus. Tapi yang pasti, aku sangat bahagia sekali bisa bekerja dengannya. Dalam hatiku paling dalam, sebenarnya, aku ingin sekali menghalalkannya. Walaupun usia yang terpaut jauh, namun itu hanyalah sebuah angka yang tak sebanding dengan perasaan.